Action. Oke, kembali lagi dengan saya di Rudianto Tardiono. Saya sendiri sudah lama tidak muncul di layar ya. Hawanya panas. Oke, udah. Oke, sekarang mau ngomong apa ya? Ngeblank lagi di depan kamera. Oke, saya mau bagi cerita sedikit tentang masa lalu. Oke, saya main sound system dari waktu saya masih sekolah. Nah, jadi dia ceritanya tuh saya masih di SMA kelas 1 ya. Itu memang pertama kali belum pernah megang namanya mixer atau konsol. Itu baru pertama kali. Saking kepengennya, akhirnya ada teman satu iman, satu agama juga, dia satu jurusan juga lah, satu kelas, satu jurusan. Nah, jadi akhirnya saya dibawa, direkrut. Tapi saya nggak akan sebut namanya, cuma kalau saya sebut juga nggak apa-apa ya. Teman saya juga itu seorang drummer, namanya Yesta Giovanni. Nah, ini kalau orang yang ada di rumah lagi nonton, hai Yesta. Nah, terus ada teman saya juga lagi yang main gitar, namanya Adi. Itu juga rombongan lama. Terus ada namanya Randi juga, satu kelas sama saya. Itu dia gitaris juga. Terus ada saudaranya lagi yang main keyboard juga ya, saya juga lupa namanya, tapi ada satu rombongan itu. Ada temen juga yang namanya Jimmy juga, orangnya sudah almarhum ya. Ya udah, kita ya sudah, ya cerita seperti itu. Nah, saya dibawa ke satu tempat ibadah ya, itu di daerah Kelapa Gading dulu ya. Nah, itu pertama kali saya disuruh tugas gitu ya, ceritanya di gereja tugas. Pertama kali saya megang mixer itu, konsol, itu cuma 16 channel. Tapi buat saya itu wow banget, itu pertama kali, berkesan. Pasti kalian tahu merek itu, nggak asing lagi di kuping. PV, USA, Meridian. Nah, itu mixer pertama kali saya pakai sekalian belajar. Jadi ceritanya otodidak, jadi kan nggak ada gurunya itu, jadi kita belajar sendiri, menghandle dari feedback sampai ngacak-ngacak lah. Namanya kan kita belajar ya, pertama kali itu di situ saya mulai terkecimpung di dunia sound system. Pertama kali saya itu kalau nggak salah tahun 90-an ya, cuma saya lupa tahunnya, kurang lebih tahun 90-an. Harusnya memang saya keluarnya 2000 ya, tahun 2000 ya, cuma karena lewat satu ya, miss satu lah, jadi akhirnya 2001 baru lolos. Nah, itu yang ketemu dengan teman-teman saya itu, yang rombongan, ada Yefta, ada Randi, ada rombongan musisi lah, semuanya pada pemusik. Jadi ya kita udah seperti apa ya, satu kelompok gitu ngumpul. Pokoknya tahun itu sih memang, zaman itu memang keren ya, musik semua itu kita nikmatin sama-sama. Itu lagi, kalau nggak salah lagi zaman saya sekolah itu zamannya dugem ya, diskotik, clubbing itu lagi naik daun. Wah, ya cuma saya nggak sebut diskotik, cuma ini kan kita
fokus ceritanya ke myself ya, my story. Ini saya buka di konten saya ini yang khusus untuk acara cerita-cerita santai mengenai masa lalu dan juga pengalaman saya di meja mixer ya. Ya buat saya memang itu suatu hal yang baru ya, pertama kali itu ya. Jadi megang mixer itu memang pertama panas dingin. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Sempet gugup. Nging dikit, udah. Keringet dingin, panas dingin. Ntar gue diomelin nih pasti. Emang iya pasti diomelin. Jadi saya tuh belajar mixer itu otodidak dari saya masih SMA kelas 1. Kelas 1 kita belajar main bareng sama teman-teman. Terus kita diajak ke studio musik juga latihan. Nah, itu rental. Sempat saya lihat mixer berbagai jenis ya. Sampai saya dibawa sama teman saya ke daerah Pelumpang ya. Itu nanti deh cerita Pelumpang ya. Nah, saya pernah dibawa sampai ke Duren Sawit atau di mananya ya. Iya, Duren Sawit kalau nggak salah. Itu suruh nata satu sound system, dan itu memang tempat ibadah juga ya. Saya memang dibawanya di tempat-tempat begitu ya, karena itu pengalaman pertama. Nah, yang gak akan terlupakan itu ya meja mixer itu, yang PV itu. Yang pertama kali saya pakai itu PV Unity 2002. Itu PV-nya sudah top, udah oke. Dia monitor memang pasti ada monitor. Fadernya 2. Terus dia punya tombol tone ya. Itu segede kelingking gitu, kecil-kecil. Jadi kayak kalau dibilang itu istilahnya kalau dalam dunia otomotif itu sebesar pentil ban. Nah itu kecil-kecil, mungil-mungil, sempit-sempit, deretnya sempit-sempit. Itu PV Unity 2002, itu yang pertama kali. Dengan powernya CS 800 kali 2 ya kalau nggak salah ya, PV itu pertama kali saya pakai itu. Dan sempat ngeselin tuh power. Itu power sempat tidak mau ceklek karena saya belum tahu, nggak ngerti itu kenapa. Nah, keplok, pak, dia ceklek. Saya pikir, wah ini besok-besok kalau kayak gini lagi keplok aja. Tapi lama-lama pegel juga tangan, keplok-keplok besi, dalamnya ada kerennya. Oh udah, pok, sakit ini. Nggak seru lah. Ya ternyata memang saat itu memang saya mendapat kendala ya. Dan senior saya itu memang ya kalau masih ada di tempat ibadah atau dia masih aktif atau masih ada orangnya ya, saya akan sebut namanya itu Pak Buntoro ya. Kalau ada nonton YouTube ini, nonton channel saya, hey Pak Bun, ini saya Rudi dulu yang suka ngeselin. Nah, mungkin banyak teman-teman yang lain tahu kali ya. Nah jadi setelah itu dari kelas 1 saya tuh mulai terus setiap minggu rutin, Sabtu latihan rutin megang mixer itu terus. Memang tahu ya zaman dulu tuh power itu gede ya, 2. Itu kalau nggak salah dia nggak pakai equalizer, dia pakai ini, ada equalizer di atas cuman saya nggak terlalu ini ya dulu. Dia ada merek DOD itu kayak apa ya, macam efek gitu. Itu mereknya semuanya bagus, terkenal. Sampai Alesis itu pertama kali saya main tuh Alesis, keren suaranya, efeknya. Jadi saya tuh belajar sendiri gitu.
stres sendiri, pusing sendiri, nyeting sendiri, ngacak-ngacak sendiri, sampai ngerapin lagi sendiri gitu. Namanya juga masih sekolah ya, jadi cari petualangan lah, cari pengalaman. Nah, terus saya dibawa sama teman ke daerah Durian Sawit ya. Itu suruh nyeting satu set sound system, itu di gereja juga. Saya dibawa juga sama teman saya namanya Yerta itu. Nah, itu saya coba deh nyeting. Itu mixernya mixer kayaknya buatan Inggris ya, soalnya mereknya ini Miyake. Nah, itu dia pakai equalizernya Denon. Nah, itu pertama kali saya megang mixer itu yang sudah ada tombol-tombol group ya, terus ada mute sama ada tombol ini LR-nya itu, jadi sudah bisa ngebagi sendiri. Nah, kalau yang saya pakai Unity 2000 itu masih belum selengkap itu ya Miyake ya, walaupun dia kecil 16 channel tapi lumayan oke, bagus. Itu barang baru saya coba. Itu pengalaman saya yang kedua tuh, saya megang mixer itu sudah 2 jenis ya, dan 2 merek yang berbeda, dari PV sampai ke Miyake. Belum di situ lagi, masih ada lagi, masih next lagi. Nah, saya di situ udah mulai tuh tambah semangat lagi. Wah, kayaknya ini boleh nih kalau dilanjutin lagi, digali lagi. Jadi ilmu sound system itu nggak cuma sampai di situ aja, berhenti, terus masih terus jalan sampai detik ini. Nah, emang yang nggak terlupakan memang mixer PV itu. Maka saya lagi nyari ini second-second-annya nih, PV Unity 2002. Itu bagus itu, cari yang Meridian USA. Nah, yang kedua itu saya pakai Miyake. Suaranya beda memang, lebih gimana ya, karena kan mesin model baru ya, PV kan model lama. Nah, saya pernah main lagi ke rental studio, orang lagi pada latihan band, teman-teman lagi pada ngeband, saya lihat mixernya itu PV juga, ketemu PV-nya PV yang lebih tua lagi dari yang Unity 2002 itu. Kayaknya seri mungkin Unity 2002 tapi yang versi ini oldnya, soalnya tombolnya besar-besar gitu. Jadi dia modelnya lampunya tuh kayak ada kacanya gitu. Kalau yang Unity 2002 kan lampu LED-nya doang tuh, lampunya nongol kecil-kecil gitu. Nah, jadi di situ mulai terus belajar pengenalan karakter mesin ya. Nah, dari PV lanjut lagi ke Miyake, dari Miyake kenal-kenal sama merek-merek lain, terus kita pengalaman juga nyeting. Sampai teman saya yang namanya Yevta juga bilang gini, tuh drum gua kasih mic gitu. Nah, itu nanti deh dilengkap ya, itu ceritanya panjang. Nah, di situ saya udah mulai tuh tertarik bener, wah kayaknya enak nih, main soundnya enak nih, bener-bener sekalian tugas, sekalian main, nambahin skill buat yang di atas. Nah, ini kan sekalian kan, plus namanya talenta dikasih, kita kembangin lah, masa kita buat nggak berkembang gitu, dijamin, disimpan di kantong, dibungkus, nggak jadi dong. Ngetes juga belum, tanam belum, nabur belum, berbuah belum, didiemin aja udah cuma bibit doang, nggak jadi. Janganlah, nggak boleh kayak begitu. Nah, saat itu tuh mulai tuh naik terus sampai kaget juga saya, wah ini cewek juga kok jago juga ya, bisa megang mixer juga ya. Memang saat itu memang saya masih di bawah dia ya umurnya ya, dia di atas saya. Nah, ada berapa tuh,
pada ngerti semua. Sampai teman saya aja sendiri yang orang Manado. Nah, mungkin kalau ada yang nonton channel saya, namanya pasti si itu Yudi ya. Yudi, kalau misalkan masih ingat. Nah, Yudi Kencen itu juga teman saya juga satu kelas itu semua satu komunitas semua, dan juga pernah ikut. Dan yang lucunya lagi, dia suka main gitar juga memang. Nah, memang sering ngumpul sama saya, sering itu ya, namanya anak muda kan ya, masih sekolah ya, masih seneng ngumpul-ngumpul lah, ngumpul bareng main musik gitu. Jadi bukan ngumpul mabuk-mabuk, enggak. Saya mah zaman itu memang tahun 90-an, antara 95 ke 96 ya. Itu kan lagi zamannya musisi-musisi band lagi pada naik. Drummer, apa, musik, vokalis semua lagi pada naik. Terus musik juga lagi naik semua. Jadi pengalaman yang gak terlupakan ya itu. Pertama kali saya. Gak ada yang training, gak ada yang ngajarin, gak ada gurunya, gak ada suhunya, gak ada. Terjun, turun tangan sendiri, ngacak-ngacak sendiri, setting lagi sendiri. Itu lagi zaman asap di situ. Saya memang di rumah juga masih pakai kompo itu, saat itu masih pakai Sony. Nah, setelah dari itu ceritanya nih, sekolah mau ngeband Natalan. Nah, tapi sebelum ngeband tuh ada paduan suara itu, saya tahu. Itu adik kelas itu dia jago nyanyi paduan suara ya, saya nggak tahu ya saya hebatnya gimana, saya nggak tahu, tapi yang jelas dia punya alat-alat sendiri. Cuma saya bingung ini mixer apa gitu yang kecil, cuman ada volume sama gain doang, preamp nggak ada, semua lontos itu, gain sama volume fader. Saat itu kan dibilang volume sama gain atau trimpot, ini gitu doang sih, simple. Terus dia pakai speaker aktif itu saat itu, makanya masih saat itu memang saya masih penjajakan ya, jadi masih nyari-nyari pengetahuan ya tentang sound system ya, dunia soundnya, audio gitu. Ini kita santai aja ya, bentar saya mau lihat rekamannya dulu. Oke, masih ngerekam. Takutnya nggak terekam soalnya nggak ada kameramen, jadi ini kameranya plong langsung bablas sampai selesai. Nah, saat itu saya memang hobi, kebetulan tuh memang zaman saya itu masih zaman pita kaset, jadi ya nggak kaget lah. Saya dulu suka iseng rekam gitu, dubbing, copyright, itu iseng, cari pengalaman, cari pengetahuan, bukan buat ngebajak gitu ya, enggak. Saya memang hobi, cita-cita saya memang dulu seneng di dunia recording ya, rekaman-rekaman. Jadi buat sesuatu masuk ke dalam record ya, terus dijadiin satu bundelan CD, lempengan CD ya, atau pita kaset dulu. Nah, terus nanti ada ini hasilnya itu. Nah, jadi setelah saya nguasain PV itu unit 2002, saya lari kan ke Mikey. Nah, yang Mikey itu dia 16 channel tapi keren, modern, dia simple, ramping. Itu saya setting tuh. Ini grupnya saya pencet-pencet 1, 2. Saya bagi sendiri, pecah karena itu masih baru ya. Jadi
masih fresh, jadi saya yang setting truk. Akhirnya bagi dua suaranya, cakep. Dia sudah pakai speaker aktif, cuma saya nggak tahu mereknya apa, tapi yang jelas saya ada setting juga equalizer. Dan saya sempat pernah diomelin. Saya nggak akan sebut nama orangnya karena saya juga lupa nama orangnya. Nah, itu yang ada di daerah Jalan Sawit. Itu yang saya lagi pas nyeting sound. Ngomongnya nyelekit maksudnya. Cuma saya nggak akan sebut orangnya, enggak. Karena saya juga lupa namanya. Kalaupun saya ingat juga saya nggak akan sebut, saya nggak mau. Kasian juga lah. Dia sampai nyelekit ngomong, lu kan dibayar di sini buat nyeting sound system, harusnya yang bagus yang bikin. Nah, kita yang nyeting kaget lah, kok situ yang maki-maki, yang ngomel-ngomel. Tapi saya bawa santai aja dah, bodoh. Lu mau cuap-cuap mau apa, bodoh. Pokoknya tugas gue di mixer gitu. Lu singer tinggal nyanyi sana, nggak bunyi ngomong, ntar gue bunyiin gitu. Dari Mikey next ke mixer yang kecil. Itu udah 4 jenis itu. PV lama, PV yang Unity 2000 ya, ini Unity 2000 juga, cuma saya lupa ya, ini yang model jadul. Terus ini yang rada modern, Unity 2002. Nah, yang ini yang Mikey. Nah, itu udah 3 tuh. Yang keempat yang mixer yang kecil, simple, dia ada ininya, asli MIDI player itu dua zaman dulu tuh, kayak dari disket atau apa ya, jadi dia khusus masteringnya. Nah, di studio musik juga saya pernah lihat tuh kayak cakram mastering juga itu. Saya juga lupa namanya, cuman nggak terlalu ini, tapi ya seperti itulah. Nah, terus setelah itu saya sempat juga dibawa sama tetangga saya, itu juga mantan istri ya, mantan, jadi udah bukan itulah. Kalau zaman itu memang saya masih sekolah, itu kalau nggak salah kelas 2 apa kelas 3 saya lupa ya, tapi yang jelas sih masih dalam sekolah itu. Saya sempat rakit power, sempat. Itu saya masih pakai power OCL ya, itu power yang asli buatan Indonesia, buatan SNI ya, itu saya pakai. Itu sempat itu saya bawa ke Kelapa Gading tempat saya tugas itu, saya coba ganti power itu, ternyata suaranya batu keren, sakit kuping yang denger, pecah suaranya. Di situ saya eksperimen tuh, kenapa ya power gue kok jadi sember gitu saat itu, karena pakai OCL. Nah, terus saya coba berangan-angan nih, ini lagi nyari kesempatan sebenarnya sih, pengen show tampil gitu kan, supaya lebih benar-benar kita tuh bikin sesuatu yang pokoknya excited lah, yang wow gitu, bikin heboh ya kan. Nah, itu juga di sekolah itu juga ada adik kelas saya yang sekarang sudah almarhum ya. Itu kalau nggak salah itu saya sekolahnya di Melania, memang di Matan Serong, SMA-nya di situ. Saya masih saat itu tuh nggak terlalu dekat ya sama teman saya tuh. Almarhum Data itu adik saya, adik kelas itu. Saat itu memang saya tahu dia
nggak terlalu berkecimpung ya di dunia sound ya, jadi dia nggak terlalu ini dekat dengan saya juga nggak terlalu dekat ya, wajar lah ya, karena saya dekatnya sama si Eta, sama Nandi, sama itu ada, kalau ada teman saya itu orang Batak itu Saud Manurung, kalau ada nonton YouTube saya juga, hai Saud Manurung, sama Riola juga teman saya satu kelas itu, sama orang Manado juga, hai Riola. Nah itu semua sama ya, satu kelompok gitu, teman main, teman satu kelas, teman main, teman ngobrol, ya dibilang CS lah. Tapi di sekolah juga ada CS yang khusus musik ya, teman-teman musik, ini teman-teman main, teman-teman musik. Teman sound system mana ada, nggak ada saya di situ. Lucu kan, pemusik ada temennya, ada rombongannya, sound system, soundman tuh nggak ada temennya, susah saat itu. Mau teman sama siapa? Mixer paling, temennya mixer, tapi nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dikutak-atik. Nah, jadi setelah